Dan kesungguhan dari itu, kesungguhan, bukti kesungguhan kalau cinta udah merasuki hati seseorang, memenuhi hati seseorang, dominan di dalam hati seseorang, cinta kepada Allah udah dominan dalam hati, maka dia tidak menjawab ajakan makhluk yang paling dia cintai apabila ngajak kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. فكثيرا قليلا فقليلا نعم ما شاء الله هذا المحبة الحب في الله itu termasuk rantai iman yang paling kuat, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Al-hub cinta karena Allah, puncaknya adalah targetnya hingga menjadikan Allah yang paling dia cintai daripada segala sesuatu selain Allah. Bahkan hingga nggak ada yang dicintai kecuali hanya kepada Allah. Bas. Itu puncaknya. Dan sebab daripada keberadaan cinta ini, kenapa kamu cinta sama dia? Cinta kepada sesuatu, cinta kepada seseorang adalah karena satu, dia memiliki kesempurnaan. Atau husulun nawal, saya dapat manfaat. Saya cinta sama dia karena saya dapat manfaat. Saya cinta sama dia karena saya dapat manfaat dari dia. Saya dapat sesuatu, dapat nikmat dari dia. Oh, nikmat kita dari Allah, anugerah kita dari Allah, kesempurnaan milik Allah Ta'ala, keindahan milik Allah. Gak ada yang lebih indah dari Allah, gak ada yang lebih sempurna dari Allah. Allah yang menyempurnakan sesuatu yang sempurna, yang mengindahkan sesuatu yang indah. Dan segala anugerah hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita termasuk jenis pecinta yang mencintai kesempurnaan, karena cinta sesuatu karena kesempurnaan, karena keindahan, karena keagungan, semuanya itu milik Allah. Semuanya milik Allah. Segala sesuatu tuh yang ada di alam semesta, yang indah di alam semesta, ataupun yang bagus, yang sempurna, Allah yang menyempurnakan, Allah yang mengindahkan, Allah yang mengadakan. Teknologinya dari Allah Ta'ala. Kalau bukan karena diadakan oleh Allah, maka nggak ada keindahannya dan nggak ada tuh benda. Dia ada karena Allah yang mewujudkannya. Kalau bukan Allah Ta'ala tuangkan cahaya keindahan terhadap ciptaannya tersebut, maka itu nggak bakal jadi indah. Bakal jadi tercelak, jelek, dan butut. Kalau engkau termasuk cinta kepada sesuatu karena manfaat, benefit yang kamu raih dari sesuatu tersebut. Oh, dia suka ngasih duit. Oh, dia ngobatin saya. Oh, dia ngasih makan saya. Oh, dia ngasih saya rumah. Oh, dia kasih sayang dan ini dan itu. Maka nggak ada kebaikan, anugerah, pemberian ataupun nikmat kepadamu dan kepada semua makhluk, melainkan semuanya dari Allah. Allah yang ngasih, Allah yang memberi itu semuanya. Anugerahnya Allah, pemberiannya Allah, tanpa kita meminta. Kita nggak meminta mata, Allah Ta'ala ciptakan kita dengan mata. Kita nggak meminta telinga, diberikan oleh Allah Ta'ala telinga. Kita nggak minta lidah, dikasih oleh Allah Ta'ala lidah. Diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Semua nikmat dari Allah Ta'ala. Allah majikan kita, Allah Tuhannya kita, yang menciptakan kita, yang ngasih kita hidayat. Kita diciptain oleh Allah, terus dibimbing ke jalan hidayat. Hidupnya kita, matinya kita milik Allah, untuk Allah. Allah yang ngasih kita makan, Allah yang ngasih kita minum, Allah yang merawat, mengasuh kita di dunia ini. Iya kan? Allah yang ngasih kita tempat tinggal di dunia, hingga kita diciptain ini di bumi. Di bumi. Dan gak diusir dari bumi oleh Allah Ta'ala. Diciptain di bumi, hidup di bumi, gak diusir. Kalau dibilang yang maksiat, saya pindahin ke bulan, mampus gitu. Mampus. Gak layak ditinggali bulan. Saya pindahin ke planet Mars. Begitu. Gak layak huni. Gak ada planet yang layak huni.
La Mars, wala bumi, wala kecuali bumi ini. Ini satu-satunya planet yang layak huni. Yang sana kepanasan, terlalu panas, terlalu dekat sama matahari. Yang sana terlalu beku. Semuanya nggak ada oksigen. Nggak ada oksigen. Di planet-planet tersebut. Nggak ada air. Subhanallah. Ada yang planet itu cuma gas doang. Ngambang loh di situ. Terus juga planet kita diberikan perlindungan atmosfer. Kalau di bulan, tahu gak kenapa bulan bopeng? Kenapa bulan? Karena itu meteor selalu ditimpa sama meteor tiap saat, tiap waktu. Sampai babak belur begitu. Oh, kita meteor yang masuk ke kita langsung dinetralisir oleh oleh atmosfer, kebakar di udara, nggak nyampe ke sini. Kecuali sedikit sekali yang nyampe ke tanah. Hampir nggak ada yang nyampe ke tanah, kecuali sedikit sekali. Padahal jumlah meteor yang masuk itu jutaan tiap malamnya. Tapi yang nyampe ke bumi, ke tanah sedikit sekali. Subhanallah. Kalau di bulan, lu lagi ngopi kena tibaan, lagi duduk, lagi makan pisang goreng, waduh, kena sambit dari atas. Gitu. Ini anugerah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang ngasih kita tempat tinggal. Allah Ta'ala yang ngasih kita tempat tinggal. Rumah dari Allah, bumi dari Allah. Allah Ta'ala ngelihat kita ini melakukan perbuatan tercela, ditutupin sama Allah. Terus kita minta ampun, minta maaf, dimaafin, diampunin. Allah Ta'ala melihat keindahan yang kita lakukan, dibagusin, dibanyakin, dimunculin sama Allah keindahan tersebut. Kamu taat sama Allah dengan taufiknya, dengan bantuan dari Allah. Kemudian juga disebut, dibanggakan namamu oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya saat bikin taat. Diletakkan tuh di dalam hati manusia tuh kecintaan dan penghormatan kepadamu. Kamu maksiat kepada Allah, maksiatnya pakai nikmat dari Allah. Nikmat Allah dipakai buat maksiat. Mata tuh nikmat, telinga tuh nikmat, mulut tuh nikmat, dipakai buat menentang kepada Allah Ta'ala. Segitu dengan kemaksiatanmu nggak dicabut tuh nikmat mata, dibiarin, ditungguin kapan nih orang mau taubat. Ya bagaimana kita nggak jatuh cinta sama Allah yang Maha Pemberi? Sumber mahabbah, sumber mahabbah adalah bersumber dari ma'rifah, pengenalan. Kalau kita kenal Allah, kita pasti bakalan cinta sama Allah. Tak kenal, tak sayang. Sumbernya mahabbah adalah pengenalan. Orang kalau kenal, pasti cinta. Buah daripada mahabbah, buah daripada cinta adalah al-musyahadah, menyaksikan. Jangan merasa puas dengan pencapaian li ghairi syuhud, hingga mencapai musyahadah tersebut. Wa adna darajatiha, yang derajat paling bawah dari mahabbah tersebut adalah kecintaan kepada Allah tuh merasuki hati, menguasai hati, hatinya dikuasai cinta kepada Allah. Itu derajat yang paling rendah. Cinta kepada Allah itu merasuki hatinya dia, dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Dan kesungguhan dari itu, bukti kesungguhan kalau cinta udah merasuki hati seseorang, memenuhi hati seseorang, dominan di dalam hati seseorang, cinta kepada Allah udah dominan dalam hati, maka dia tidak menjawab ajakan makhluk yang paling dia cintai apabila ngajak kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Walaupun yang ngajak istri, ataupun yang ngajak suami, ataupun yang ngajak ibu, yang ngajak bapak, yang ngajak anak, yang ngajak majikan. Kalau dia suruh ajak maksiat, ana cinta sama Allah, saya cinta kamu. Tapi disuruh kalahkan cintanya Allah buat kamu, nggak ada. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq.
Nggak ada istilah dalam rangka taat kepada makhluk tapi bermaksiat kepada sang khalik. Nggak. Kita cinta kepada mereka karena Allah. Ya terus ya bagaimana? Kita disuruh melanggar Allah Ta'ala. Dia gak bakal menuruti ajakan orang yang paling dia cintai kalau ajakannya itu menuju murkanya Allah, seperti ngerjain maksiat atau ninggalin ketaatan. Derajat yang paling tinggi di dalam mahabbah adalah di hati itu tidak ada kecintaan kepada selain Allah. Gak ada kecintaan kepada selain Allah. Ini adalah hal yang langka. Di hati gak ada cinta kepada selain Allah. Dan yang lebih langka lagi tuh kalau perasaan ini dimiliki oleh seseorang terus berkelanjutan, langgeng. Dalam hatinya selalu nggak ada selain Allah. Inilah hal yang langka. Kalaupun ada pada diri seseorang itu juga nggak tiap saat, nggak tiap waktu. Musiman di momen-momen tertentu di hati nggak ada kecintaan kepada selain Allah. Dari situ bakal timbul al-istighraq billah. Tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah hingga enggak menyaksikan selain Allah. Hadza ala yallah bidharra min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah. Ada datang satu orang kepada Sayyidina Isa, ya Ruh Allah, saya minta cintanya Allah, doain saya biar dapat cintanya Allah. Kamu nggak kuat, setetes. Mintain setetes aja dari cintanya Allah. Ditanamkan dalam hati saya. Kamu nggak kuat. Akhirnya diminta sekian persen dari setetes itu. Ya sudah. Udah gitu tuh orang habis didoain, nggak ada beritanya. Hingga satu kali Nabi Isa ngeliat nih orang di padang pasir. Rambutnya udah kusut, berdebu, tanpa pakaian. Hanya menengadah ke langit. Allah, Allah, Allah. Ya Rab, kenapa dia? Nah itu sekian persen dari setetes membuat dia udah melupakan alam semesta. Subhanallah. Wahakala, itu sekian persen dari setetes. Dan gak menyaksikan apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syuhud ada. Maka syuhud melihat yang dia kasih itu dalam segala benda, dalam setiap hal. Subhanallah. Atau ketika ada orang masuk, dia profesinya adalah ahli bangunan, insinyur. Ketika masuk, oh ini ubinnya sekian, ini ubinnya merek ini, oh ini semennya ini, begitu. Oh ini, cara ngolah tiangnya begini, cara bikin. Saat ngelihat benda, udah kebayang hal-hal yang macam-macam di benaknya. Subhanallah. Tukang masak, ahli masak, koki, chef. Melihat makanan, ini garamnya, ini ada tambahan gulanya, ini bumbunya, ini sayurannya, begitu. Caranya tuh udah langsung kebaca. Itu yang dia pikir, ngelihat makanan, sudah hanyut pikirannya di situ. Hanyut pikiran. Ahli teknologi, ini sistem operasinya ini, begitu. Dia menggunakan iOS-nya semacam ini dan itu, dia paham deh, ngerti. Ahli make up, wah, dia ngerti deh. Ahli pakaian, begitu juga. Nah kalau pecinta Allah ngelihat sesuatu bagaimana? Yang kebayang adalah Allah Ta'ala. Allah lah. Yang kebayang Allah. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim waktu usia 17 tahun, wallah, saya tidak memandang kepada sesuatu benda, melainkan sebelum dan saat dan setelahnya yang saya saksikan cuma Allah. Yang dia saksikan tuh hanya Allah. Sebelum, saat, dan setelah memandangnya, yang dia lihat Allah Ta'ala. Yang maknanya, yang dia lihat, yang kebayang adalah Allah. Subhanallah. Ente ngelihat mobilnya presiden, yang kebayang presiden. Lihat sepatunya presiden, wah presiden. Kos kakinya doang, presiden. Wah, yang kebayang presiden di benak.
Mata ngelihat kaos kaki yang di benak presiden. Kata. Ada siapa namanya, guys atau Majnun Laila, yang tergila-gila dengan si Laila, namanya guys. Ngelihat rusa, dikejar tuh rusa, dipelukin, diciumin. Bilang kenapa? Matanya mengingatkan saya dengan Laila. Sekali kelihatan lagi melukin anjing. Lu kenapa? Najis. Anjing ini dari kampungnya Laila. Ngelewatin rumahnya si Laila, diciumin itu dinding rumah. Kenapa nyiumin tembok, nyiumin batu? Ini rumahnya Laila. Atau waktu dia meninggal dunia ditanya, ma fa'alallahu bika? Lu diapain sama Allah? Dan Allah Ta'ala ampunin saya. Dan Allah Ta'ala jadikan kisah cinta saya adalah sebagai perbandingan alat bukti bagi orang-orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah. Nih lihat, cinta kepada makhluk aja sampai kayak begini. Lu cinta kepada Allah terus gak ada setitiknya dari cinta, dari kisah cintanya dia. Ada guys. Fa'asbu thumma asbu walaka sabawatil amiriyah. Yani Laila al-amiriyah. Taib. Wa mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada anbiya wa malaikat wa awliya wa salihin, hadza masuk dalam kategori cinta kepada Allah. Ahibballah, cintai Allah karena Allah ngasih nikmat. Cintai saya karena cintanya Allah. Kalau betul cinta sama Allah, cintai Nabi Muhammad. Ahibbu ahla baiti, cintai keluarga aku. Lihubbi, karena Rasul, karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibat mahabbati, pasti dapat cinta dariku, kata Allah. Orang yang saling cinta karena Allah, saling duduk karena Allah, berziarah, berkunjung karena Allah, berkorban karena Allah Ta'ala. Percintaan di muka bumi banyak, tapi yang karena Allah sedikit. Saling duduk, saling ketemuan di muka bumi banyak, tapi yang karena Allah sedikit. Saling berziarah, berkunjung banyak, tapi yang karena Allah sedikit. Saling berkorban banyak, tapi yang karena Allah, yang buat Allah sedikit. Mana yang buat Allah? Udah kebanyakan yang buat makhluk. Mana yang buat Allah? Yang nyiptain kamu Allah. Alamat, tanda kecintaan orang kepada Allah Ta'ala itu, bukti terkuatnya adalah ikutin Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutin Nabi. Kalau ada peneladanan terhadap Rasulullah, nah itu bukti, tandanya dia cinta kepada Allah. Kalau peneladannya banyak, membuktikan cintanya banyak. Kalau ngikutin sunnahnya dikit, ya emang cintanya cuma segitu, sedikit. Wallahu a'lam.